Gelaran turnamen badminton generasi muda BNI Sirnas A Surabaya sudah memasuki semifinal. Pelaksanaan semifinal kali ini di dua lokasi di Surabaya, yaitu di Gor Badminton Sudirman dan Gor Suryanaga. Dalam perempat final sebelumnya, nama-nama klub besar mendominasi, namun juga terdapat non-klub bulu tangkis yang masuk dalam perempat final, yakni pelatihan Provinsi Jawa Timur. BNI Sirnas A adalah turnamen pencarian bibit terbaik untuk atlet badminton. Dalam Sirnas A di Surabaya kali ini dipertandingkan 3 kelompok usia, mulai usia pemula atau U15, usia remaja atau U17, dan kelompok usia taruna atau U19. Dilaksanakan mulai Senin kemarin, Jumat ini sudah memasuki semifinal hingga final dijadwalkan pada Sabtu esok. Sejumlah partai semifinal akan dimainkan pada BNI Sirkuit Nasional A Jawa Timur 2023 di Surabaya hari ini. Dan saat ini kita tergabung dengan koresponden Wida Subianto saat ini di sana. Selamat siang Wida, jadi ada berapa nomor yang akan bermain dalam semifinal hari ini? Ya Daniar, ini sebenarnya suara saya udah hampir habis ya Daniar. Karena apa, seminggu ini warga Surabaya khususnya di Jawa Timur itu benar-benar menikmati bagaimana sebenarnya turnamen pencarian bibit unggul dari badminton, atlet-atlet badminton kita. Kita tahu bahwa di negara kita ini cabang olahraga favorit selain sepak bola ini adalah badminton, dan kerap kali tidak jarang ya atlet-atlet badminton kita ini mengharumkan bangsa di berbagai turnamen internasional. Nah, salah satunya di tempat saya berada saat ini adalah BNI Sirnas A. Ini merupakan turnamen pencarian bibit unggul badminton yang dilaksanakan untuk pekan ini ya di Surabaya mulai Senin kemarin hingga besok. Ini rencananya adalah finalnya. Ada 3 kelompok usia yang dipertandingkan, mulai usia pemula atau U15, kemudian usia remaja ini U17, kemudian usia taruna ini U19. Nah, masing-masing kelompok usia ini juga memainkan 5 kategori tim, ada yang tunggal, kemudian ganda putra, ganda putri, ganda campuran, dan lain sebagainya. Karena itu total keseluruhan ada sekitar 15 kelompok yang akan dipertandingkan, namun keseluruhannya itu ada sekitar 50 gabungan begitu. Nah, sejauh ini memang pertandingannya begitu seru setiap hari, mulai dari babak penyisihan itu tak kurang sehari itu sampai 180 pertandingan. Ada 3 gor badminton yang dilaksanakan di Surabaya ini, ada gor tempat saya berada saat ini, Gor Sudirman, kemudian ada Gor Suryanaga ataupun juga gor satunya yang ada di Merna. Sebelumnya ini juga proses kualifikasi ini membuat animo masyarakat yang tinggi ya. Tidak sedikit, ini kebetulan kan memang tiketnya gratis, jadi banyak warga yang menikmatinya. Termasuk saya sampai suaranya habis seperti ini. Nah, yang menarik, kemarin kan sudah sampai ke perempat final, hari ini adalah semifinal, dilaksanakan di 2 tempat, di Gor Suryanaga sama Gor Sudirman yang ada di Surabaya. Ini ternyata banyak sekali klub-klub besar bulu tangkis yang mengisi porsi-porsi dari perempat final ini. Namun ada yang menarik kalau saya lihat, Daniar. Ini bukan klub, namun baru muncul begitu nama ini, namun begitu menarik karena sudah ada begitu dimasuk ke perempat final kemarin. Ini adalah Pelatprof, pelatihan Provinsi Jawa Timur. Konon untuk di Indonesia ini pelatihan provinsi ini masih ada di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Dan ini menarik tentunya karena kita tahu bahwa sekali lagi cabang olahraga bulu tangkis ini kerap mengharumkan nama bangsa di berbagai turnamen internasional. Nah, ini ternyata seperti di Jawa Timur, ini pelatihan provinsi baru ada sekitar 6 bulan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya pelatihan provinsi badminton khususnya untuk mencetak generasi-generasi muda bibit unggul dari badminton kita bisa bertanya langsung ke Mas Firman selaku asisten Pelatprof Jatim. Mas Firman, ini kan banyak yang penasaran. Kalau kita tahu, karena kita sudah berpuluh-puluh tahun, kita tahu bahwa atlet-atlet bulu tangkis kita itu dihasilkan dari klub-klub bulu tangkis besar ya. Sebut saja ada Jarum, kemudian ada Jaya Raya begitu. Namun saya kemarin tertarik ketika melihat daftar nama di perempat final, ini ada Pelatprof Jatim. Ini sebenarnya pelatihan Provinsi Jawa Timur memang baru dibentuk atau bagaimana, Mas? Ya benar, ini memang baru dibentuk ya di kepengurusan baru di Pak Tony Wahyudi ini. Ini salah satu program yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat luar biasa. Jadi untuk naungin anak-anak Jawa Timur, jadi nggak usah kemana-mana, cukup di Jawa Timur saja kita bisa bersaing gitu, melawan klub-klub yang besar di Jaya Raya, Jarum, kita bisa bersaing. Ini sudah berjalan 6 bulan, jadi kita cukup intensif latihan ini. Ini kalau di Indonesia baru Jawa Timur aja atau ada provinsi lainnya, Mas sebenarnya? Yang saya tahu ada di Jawa Barat juga ada.
Jadi cuman saya lihat ini ada di Jawa Barat sama Jawa Timur. Tapi ya alhamdulillah puji syukur ini pertandingan Sirnas ketiga kalau nggak salah ini anak-anak ini bisa masuk di semifinal. Baru saja ya, ini tadi ganda putrinya juga lolos dari perempat final masuk ke semifinal hari ini rencananya. Nah, sebenarnya kalau proses rekrutmen dari pelatprof itu bagaimana, sama pelatihannya bagaimana Mas? Ditempatkan di mana begitu? Kalau untuk tempat latihan kita di Sudirman sini, ya kebetulan ini tuan rumah, jadi anak-anak bisa kerja kerasnya mati-matian di sini untuk berjuang di tuan rumahnya, nggak mau kalahnya itu luar biasa anak-anak. Untuk rekrutmen itu ada sistem audisi kalau di Jawa Timur, di Platprof Jatim ini ada audisi. Jadi sebelumnya itu kita adakan audisi. Audisinya di Surabaya aja atau keliling 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur? Di Surabaya, kebetulan ditetapkan di Sudirman sini. Jadi kita memantau atlet-atlet Jawa Timur di sini untuk seleksi kemarin itu waktu itu. Sampai sejauh ini berapa Mas peserta dari Platprof ini, dan pendidikannya bagaimana? Ditempatkan di satu tempat atau bagaimana? Untuk pendidikannya di satu tempat di sini di Sudirman. Atletnya sekarang totalnya 22. Jadi ada 22 atlet itu dari kelompok pemula sampai taruna. Itu mereka asrama di sini Mas, terus kesehariannya juga ditanggung sama PBSI Jawa Timur atau bagaimana Mas? Ya, untuk tempatnya mereka di sini dan kesehariannya semua makan atau apa di sini ditanggung sama Pemprov Jawa Timur. Artinya tidak sekolah formal dulu atau ada homeschooling dan lain sebagainya begitu? Untuk sementara ini anak-anak itu tetap sekolahnya di daerah masing-masing. Jadi alhamdulillahnya dapat izin, jadi dapat support dari sekolahnya masing-masing. Jadi kalau anak-anak itu waktu ujian saja anak-anak baru ini ke sekolahan. Luar biasa Mas Firman, terima kasih atas informasinya Mas ya. Dan tentu saja golnya adalah masuk pelatnas ya Mas ya. Ya, baik, semoga. terima kasih Mas Firman, selamat bertugas kembali. Ya, jadi memang ini hal yang menarik yang kami temukan ketika adanya BNI Sirnas A ini, bahwa kalau sampai perempat final ini begitu mengerucut. Kalau sebelumnya itu banyak-banyak sekali nama PB atau Persatuan Bulu Tangkis ataupun klub bulu tangkis ini yang sudah sangat terkenal ataupun dari daerah-daerah gitu. Namun ketika mengerucut ke perempat final ini adalah PB ataupun klub-klub bulu tangkis yang terkenal, dan ternyata ada juga Platprof. Ini baru saja seperti di Jawa Timur, ini baru ada sekitar 6 bulan, dan tentu saja ini golnya adalah menjadi wadah baru untuk mencetak atlet atau bibit unggul dari atlet badminton hingga bisa golnya adalah masuk ke pelatnas dan tentunya bisa mengharumkan Indonesia di turnamen internasional berikutnya ke depannya. Kembali ke studio Daniar. Baik, regenerasi atlet yaitu yang paling kita nantikan bersama. Terima kasih Wida Subianto untuk laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.